Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat grafik batang dengan menggunakan PHP, JavaScript, dan MySQL. Jadi grafik batang yang mau kita buat seperti ini. Ini grafik batang frekuensi. Misalkan saya punya data, ada ID, negara, sama jumlah penduduk. Ini ID-nya saya karang saja ya, nomor ini dia. Di sini ada negara Konoha, jumlah penduduknya 834. Kita bisa dilihat sini Konoha 834. Kemudian negara Suna, jumlah penduduknya 1252. Ini Suna. Sampai negara Arabasta, jumlah penduduknya 4124. Nah, jadi kita akan membuat grafik batang frekuensi seperti ini. Nah, dari data, sebelumnya teman-teman, kode program yang ada di video ini teman-teman bisa download gratis kodenya di website www.startkomat.com. Teman-teman bisa menuju di sini. Membuat grafik batang, PHP, JavaScript, MySQL. Ini bisa di-download kodenya. Dan referensi saya dari website ini dia, Canvas.js. Jadi ada kode, ini kodenya saya download ya. Kemudian saya bisa modifikasi untuk keperluan saya. Oke. Nah, jadi teman-teman, data ini pertama kita import ke dalam PHP MySQL seperti ini. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi ini PHP MyAdmin. Nama database saya itu database Ugi. Pertama kita akan membuat tabel di database Ugi. Kita bisa menggunakan SQL di sini. Kemudian kita buat tabelnya. Ini perintah yang sudah saya rancang untuk membuat tabel. Misalkan nama tabelnya itu data grafik batang rata-rata. Oke, rata-rata 1. Oke. Jadi kita membuat tabel. Tabelnya itu namanya data underscore grafik batang rata-rata 1. Di mana ada 3 variabel di sini, ada ID, itu tipenya integer, dia sebagai primary key. Kemudian ada negara, varchar itu 20 karakter, dan jumlah penduduk itu integer. Sekarang kita pilih Go untuk membuat tabelnya. Nah, perhatikan kita sudah membuat tabelnya. Bisa dilihat di sini, data grafik batang rata-rata 1. Nah, tabel ini belum berisi datanya. Kita akan mengimport data yang ada di sini ke dalam PHP MyAdmin. Nah, data ini teman-teman itu saya simpan dalam format .csv. Ini dia. Comma separated values file ya, file CSV. Jadi sekarang file ini kita import ke PHP MyAdmin. Jadi kita tinggal pilih import, kemudian pilih choose file, kita cari datanya. Nah, kita pilih yang CSV. Nah, ini ya. Sekarang kita pilih open. Nah, perhatikan datanya itu ini baris 0, ini baris pertama. Jadi kita mulai membacanya dimulai dari baris yang pertama. Ini baris ke-1, ini baris ke-0. Sehingga di sini kita membacanya dari baris pertama. Artinya membacanya dari sini dulu. Oke. Kemudian kita pilih Go. Maka data yang ada di CSV tadi Excel sudah diimport ke PHP MyAdmin. Sekarang kita lihat apakah datanya sudah ada. Nah, datanya sudah ada di PHP MyAdmin. Nama tabelnya data grafik batang rata-rata 1. Sekarang baru kita membuat kode HTML-nya. Oke, di sini kita buat HTML. Kemudian di sini HTML. Kemudian di sini head. Sini title. Misalkan membuat grafik batang rata-rata part 1. Kemudian title.
kemudian di sini head, kemudian di sini ada body, di sini. Oke, sekarang kita simpan dulu. Saya simpan di sini apa namanya? Saya buat namanya misalkan bar underscore average titik php ya. Bar underscore average titik php. Kita save. Oke. Oke, sekarang baru saya sudah menyiapkan kodenya. Ini dia, saya mau mengcopy kode ini. Saya pindahkan ke sini. Nah, sekarang kita fokus ke kode PHP yang ini ya. Ini dia. Jadi, ini kita mau mencoba mengakses database bernama UGI. Ingat, database-nya tadi bernama database UGI. Oke, jadi kemudian root ini nama username-nya. Kita bisa lihat di bagian privileges. Nih, username-nya namanya root, password-nya itu nggak ada, host-nya localhost. Jadi di sini ini kan localhost tadi, root-nya username, nama database-nya database UGI. Ya, harus sama dia, database UGI. Kemudian kalau database-nya itu berhasil diakses, maka akan muncul database berhasil diakses, muncul tulisan ini. Tapi kalau database-nya tidak berhasil diakses, akan muncul tulisan database tidak berhasil diakses. Oke, sekarang kita save. Coba kita akses ya. Di mana dia tadi? Di sini localhost, kemudian kita masuk ke dalam YouTube. Kemudian masuk ke dalam YouTube, kemudian masuk ke dalam grafik batang rata-rata. Nah, ini kita rubah. Tadi nama filenya, ini dia. Nama filenya tadi bar average.php. Bar underscore average.php. Nah, di sini ada tulisan database berhasil diakses. Artinya kita sudah berhasil mengakses database namanya database UGI. Tapi kalau kita edit namanya database UGI gitu, ada huruf G-nya, kan namanya berbeda ya. Maka dia akan memperlihatkan pesan database tidak berhasil diakses. Kenapa? Karena database UGI yang ada G ini tidak ada. Yang benar itu database UGI. Nah, seperti ini. Artinya sudah benar. Setelah database ini berhasil diakses, kita sudah berhasil mengakses database UGI. Sekarang kita mencoba mau mengakses, ini dia, tabel yang namanya data grafik batang rata-rata 1. Ini ya, kita mau buat ini. Sekarang, tadi udah nih ya, kita sudah buat. Tadi nama tabelnya apa? Nama tabelnya data grafik batang 1. Boleh, tadi data, ini ada dua tabel ya tadi. Saya lupa tadi tabel apa namanya. Data grafik batang rata-rata 1. Jadi tabel data grafik batang 1 dengan data grafik batang rata-rata 1 sama aja. Tapi saya memilih yang ini aja deh. Data grafik batang rata-rata 1. Oke, tunggu dulu. Saya mau cek kode sebelumnya itu namanya data, oke, batang 1. Berarti kita mau mengakses tabel data grafik batang rata-rata 1 ini ya. Nah, perintahnya sudah saya siapkan. Itu ada di sini. Ini dia. Saya copy dulu, saya pindahkan ke sini. Nah, perintah ini, kita mulai dari perintah yang atas. Kita ini akan memilih variabel yang akan dipilih ID. Harus sesuai namanya ya. Di sini ada ID, I-nya huruf besar. Negara sama jumlah penduduk. J-nya huruf kecil nih, jumlah penduduk. Ini dia. Jadi huruf besar kecilnya harus sama ya antara yang di sini sama di phpMyAdmin. Kemudian kita mau mengakses dari tabel mana? Nama tabelnya data grafik batang rata-rata 1. Di sini kita data grafik batang rata-rata 1. Nah, harus sama namanya. Satunya oke, pas. Sekarang kalau tabelnya berhasil diakses, akan muncul tulisan tabel berhasil diakses.
Kalau tabelnya tidak berhasil diakses, akan muncul tabel tidak berhasil diakses. Sekarang coba kita eksekusi apakah tabelnya berhasil diakses atau tidak. Nah, tabel berhasil diakses. Tapi kalau nama tabelnya kita edit, misalkan rata-rata 1000, kan nama tabelnya kan nggak ini. Kalau kita coba akses, tabel tidak berhasil diakses. Kenapa? Karena namanya itu nggak sesuai. Jadi namanya harus sama. Ya. Jadi sekarang kita sudah berhasil mengakses tabel grafik batang rata-rata 1. Lanjut ke kode program selanjutnya yang ini. Nah, ya kita copy dulu. Oh, yang ini, sorry. Yang ini. Kita copy. Nah, ini kodenya. Jadi di sini saya membuat variabel. Variabelnya namanya sumbu Y. Sumbu Y itu berisi string ya. Jumlah penduduk. Ini hanya sebagai keterangan aja nanti. Kemudian kode program ini akses tabel ini dari yang mana? Akses tabel ini dari yang atas ini tadi. Nah, di sini Y ini akan menyimpan nilai dari jumlah penduduknya. Jumlah penduduk yang di atas ini. Ya. Sementara negara ini akan menyimpan nama-nama negara. Jadi variabel Y menyimpan jumlah penduduk, variabel negara menyimpan nama-nama negara. Di sini saya buat K sama dengan -1 sebenarnya untuk keperluan di sini. Ketika dia masuk ke dalam while, nanti K-nya mulai maju dia. Sehingga K dimulai dari indeks 0. -1 tambah 1 0. Karena dalam PHP indeks array itu dimulai dari 0. Jadi ini array-nya dia akan menyimpan nilai jumlah penduduknya Y. Sebenarnya ini saya buat seperti ini ya. Y itu saya mengikuti aturan yang ada di sumber yang tadi itu. Jadi array ini menyimpan jumlah penduduknya sama labelnya negaranya. Label, terus ini label ya. Ini Y-nya. Oke, sekarang kita save, coba kita eksekusi apakah grafiknya muncul. Grafiknya belum muncul karena kita belum meletakkan kode untuk membuat grafiknya. Terus sekarang kita copy. Nah, ini dia kuncinya. Ini dia. Kita pindahkan di sini. Inilah kode untuk menampilkan grafik batangnya. Jadi di sini ini temanya terserah. Ini teks ini untuk judul ya, judul atas dia akan mencetak tulisan. Ini tadi sumbu Y ini isinya kan string dia, jumlah penduduk. Berarti judul atasnya nanti jumlah penduduk dunia Naruto. Ini titelnya juga. Oke, ini negara. Ini legendnya negara. Kemudian ini data point. Nama ini harus sesuai dengan yang ada di sini tadi, data point. Nah, ini dia. Oke. Ini dia akan memasukkan script namanya canvas.js.min.js. Itu ada di sini. Nah, ini dia. canvas.js.min.js. Sudah, sekarang kita save. Nah, sekarang coba kita jalankan. Apakah berhasil muncul grafiknya? Nah, berhasil dia. Ini kan jumlah penduduk ini dari judul yang di atas ini tadi. Nah, ini dia. Jumlah penduduk dunia Naruto dari yang ini. Gitu ya. Jadi udah muncul seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.